Pertama, saya sebagai praktisi hukum sebenarnya miris kenapa selalu ada yang tertangkap, kenapa masih marak peredaran narkotika. Halo guys, jangan lupa di subscribe, tekan tombol lonceng, like, share, dan komennya. Baik, Bang Firman, saat ini kan sedang terjadi marak-maraknya narkotika di kalangan public figure. Mungkin Bang Firman sebagai pakar hukum, seperti apakah menanggapi dalam kasus narkotika yang... Pertama, saya sebagai praktisi hukum sebenarnya miris kenapa selalu ada yang tertangkap, kenapa masih marak peredaran narkotika. Kasus-kasus yang kami tangani, ada public figure, ada yang bukan public figure. Total mungkin kita sudah menghandle di law firm kami itu hampir 30 kasus. Ada beberapa yang public figure, ada yang beberapa non public figure. Seperti kasus Steve Emmanuel, itu bagaimana polisi penyidik melihat dengan dua terminologi saja, mungkin hampir semuanya sama. Dua terminologi itu ada di benak penyidik dari Satres Narkoba, baik di Polres ataupun di Polda ataupun di Bareskrim. Hanya dilihat dari urin. Kalau urinnya positif, itu dikategorikan sebagai end user. Dan kalau urinnya negatif, itu dikategorikan sebagai bandar ataupun kurir. Kembali lagi ke Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 sebagai payung hukum dari narkotika kita. Pasal-pasal yang dikenakan mayoritas cuma 3 saya lihat. Pertama adalah pasal 127. Pasal 127 dikategorikan untuk end user dan memakai di bawah 2 gram. Namun ada juga pasal pemakai tapi dihukumnya persis kayak bandar atau kurir, yaitu pasal 112. Pasal 112 itu sama, barang siapa menyimpan, mengkonsumsi, menguasai, apa bedanya dengan 127? Namun beberapa penyidik menerapkan pasal yang berbeda terhadap masing-masing tersangka. Ada yang 127, ada yang 112, kemudian ada yang 114. Kan, artinya ada transaksi di sana, maka patut dikenakan 114 karena ada kemungkinan mereka menjual. Definisi menjual berarti adalah bandar, berarti bukan pemakai. Beberapa kasus yang sekarang ada yang masuk yang baru adalah Dwi Sasono, kemudian kemarin ada Lucinta Luna, kemudian ada juga Vitalia Sesa. Itu dikategorikan menurut penyidik adalah pemakai. Namun bagaimana kalau beberapa dari mereka di atas 5 gram memiliki atau menguasai narkotika tersebut, baik ganja, sabu, nikotin, atau kokain. Ada yang langsung ditujukan untuk tersangka karena pasal 2. Pasal 2 di 112 dan 114 itu adalah di atas 5 gram. Di atas 5 gram itu hukumannya hukuman mati atau 20 tahun maksimum. Nah, bagaimana dengan kondisi yang dikorbankan? Saya lihat ada beberapa public figure yang memiliki di atas 5 gram. Apakah langsung serta-merta dinyatakan sebagai pengedar? Jangan dulu. Proses persidangan harus dijalankan dan dibuktikan bahwa tersangka tersebut apakah pemakai saja atau pengedar. Kalau memang ternyata bahwa barang tersebut memang digunakan murni untuk tersangka dan tidak ada transaksi jual beli, selayaknya hakim memvonis, jaksa menuntut tersangka tersebut atau terdakwa tersebut hanya sebagai pengguna. Dan namanya pengguna diupayakan kami sebagai praktisi hukum, kalau memang betul-betul dalam proses persidangan terdakwa tersebut terbukti sebagai pengguna,
upayakan direhab. Kenapa? Karena memang mereka adalah korban. Harus coba dibayangkan bagaimana kalau pengguna ditahan dan dicampur di rutan yang sama dengan bandar ataupun kurir. Gunakanlah pasal yang paling ringan, karena tolong dilihat dari sisi mentalitinya kalau memang dicampur dengan bandar dan kurir di sebuah tempat yang sama. Jadi meskipun di dakwaan tidak ada pasal 127, upayakan hakim dengan arif bijaksananya memutuskan bahwa terdakwa tersebut sebagai pengguna. Sebagai pengguna hukumannya apa? Maksimum adalah 4 tahun, upayakan adalah rehabilitasi. Sehingga keluarganya, terdakwa tersebut juga sendiri bisa mengobati, bisa detoksifikasi. Dan jangan sampai kecanduan lagi. Itu yang ada sekarang, bahwa polisi, penyidik hanya melihat paradigmanya dari sisi urin saja, positif dan negatif. Berkaitan dengan masalah kasus narkotika nih Bang, saya melihat dari segi public figure nih, public figure banyak terindikasi yang direhab, ujung-ujungnya direhab nih Bang nih. Sedangkan di kalangan masyarakat yang biasa gitu langsung terkena pasal gini nih. Bagaimana dalam segi keadilan hukumnya Bang menurut Abang? Kalau memang dalam persidangan terbukti bahwa terdakwa tersebut sebagai pemakai, mau dia orang biasa, mau dia pengusaha, mau dia artis, public figure, terapkan hukuman yang sama, terapkan tuntutan yang sama, terapkan vonis yang sama tersebut. Jadi terkait dengan public figure atau non public figure, upayakan hukuman sama. Kalau memang terbukti dalam persidangan bukan bandar, bukan kurir, upayakan hukuman yang seminimal mungkin, dan upayakan adalah rehabilitasi. Itu kunci pertama.